Tutorial Hukum Perdata, topik ke-16 dari 27 topik. Pengaturan dan unsur-unsur hukum waris. Disajikan oleh channel Global Tutorial. Tempat pengaturan hukum waris dalam KUH Perdata. Berdasarkan pasal 528 KUH Perdata, hak mewaris diidentikan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan pasal 584 KUH Perdata menyebutkan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karena itu, hukum waris dalam penempatannya dimasukkan dalam buku 2 KUH Perdata, tentang benda. Penempatan hukum waris dalam buku 2 KUH Perdata ini menimbulkan reaksi di kalangan para ahli hukum karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum waris tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, artinya aspek-aspek hukum pun tersangkut dalam hukum waris ini. Harta peninggalan selain berupa hak-hak kebendaan yang nyata ada, dapat juga berupa tagihan-tagihan atau piutang-piutang dan dapat juga berupa sejumlah hutang-hutang yang melibatkan pihak ketiga, hak perorangan. Dengan demikian, hukum waris tersangkut aspek hukum harta kekayaan tentang perikatan. Selain itu, menurut undang-undang syarat utama untuk tampil sebagai ahli waris adalah adanya hubungan darah. Dengan demikian berarti pula bahwa aspek hukum keluarga ikut menentukan dalam hukum waris. Oleh karenanya, sementara ahli hukum berpendapat untuk menempatkan hukum waris sebagai bagian atau buku tersendiri, tidak diatur dalam hukum benda, buku 2 KUH Perdata. Menurut ketentuan pasal 131 Indische Staatsregeling, hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Dengan Statblad 1917 nomor 129 Jo Statblad 1924 nomor 557 hukum waris KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Timur asing Tionghoa, dan berdasarkan Statblad 1917 nomor 12 tentang pendudukan diri terhadap hukum Eropa maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum waris yang tertuang dalam KUH Perdata. Tegasnya, hukum waris KUH Perdata berlaku bagi 1. Orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, 2. Timur asing Tionghoa, 3. Timur asing lainnya dan pribumi yang mendudukan diri. Unsur-unsur dalam hukum waris. 1. Unsur individual, menyangkut diri pribadi seseorang. Pada prinsipnya, seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya. Orang tersebut bebas untuk berbuat apa saja seperti apa yang dikehendaki atas harta miliknya. Jadi, seseorang mempunyai kebebasan untuk menghibahkan atau memberikan harta kekayaannya kepada orang lain menurut kehendaknya. Wahyono Darmabrata, 1994. 2. Unsur sosial, menyangkut kepentingan bersama. Perbuatan dalam unsur individual, yakni kebebasan melakukan apa saja terhadap harta benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain akan dapat menimbulkan kerugian pada ahli warisnya. Oleh karena itu, Undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka. Pembatasan tersebut antara lain dalam bentuk bagian tertentu, yakni bagian mutlak bagi ahli waris tertentu yang tidak dapat dikesampingkan oleh pewaris yang dikenal dengan nama legitieme porti. Legitieme porti ialah bagian tertentu bagi ahli waris tertentu yakni ahli waris dalam garis lurus yang tidak boleh dikesampingkan oleh pewaris. Oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian atau hibah yang diberikan oleh pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka legitieme porti diatur dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat, testamen. Demikianlah materi topik ke-16 tutorial hukum perdata. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.